Shalom. Shalom semuanya. Selamat berjumpa di tempat yang berbeda dengan cuaca yang berbeda. Tadinya hari malam ini kita mau bikin doa pujian penyembahan. Tadinya malam ini kita mau bikin doa, malam doa. Tapi luar biasanya tadi sore ketika saya lagi nyembah, Tuhan bilang gini, malam ini enggak pujian penyembahan, enggak masuk di doa syafaat pujian penyembahan. Tapi malam ini Tuhan memberi sesuatu yang spesial. Tuhan mau kita belajar mengenai pujian penyembahan. Tuhan mau kita belajar mengenai praise and worship. Praise and worship. Oke. Salah satu panggilan dari Chosen Generation. Saya ingat sekali hampir 3 tahun lalu, waktu Chosen Generation baru mau mulai, ada satu firman yang berbunyi gini. Itu ada di Kisah Rasul 15 ayat 16-17. Kisah Rasul 15 ayat 16 dan 17. Selamat datang. Selamat ulang tahun. Oke, Kisah Rasul 15 ayat 16 dan 17. My friend bisa baca. 16 dan 17. Ini sebenarnya salah satunya waktu Chosen Generation mau didirikan. Ini satu ayat yang keluar dari salah seorang pendoa syafaat. Kisah Rasul 15. Kisah Rasul 15 ayat 16 dan 17. Kisah 15, Kisah para Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku berkata, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali bangku Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ya. Jadi salah satu panggilan dari Chosen Generation adalah mendirikan kembali pondok Daud yang sudah runtuh, yaitu pujian penyembahan yang selama ini dibatas-batas, itu diblos sama Tuhan. Tuhan mau kita kembali dalam praise and worship yang sebenar-benarnya. Sekali lagi Tuhan mau kita kembali pada praise and worship yang sebenar-benarnya. Kenapa? Sampai saya bilang, Tuhan kenapa malam ini, kenapa harus firman dulu? Ternyata Tuhan bilang, karena aku mau bicara tentang praise and worship. Besok pagi kita benar-benar masuk dalam praise and worship yang sesungguhnya. Besok pagi kita akan masuk dalam praise and worship yang sesungguhnya jam 3:30 pagi. Oke, terus lanjutkan ayat 17. Kisah para Rasul 15 ayat 7. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang disebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Supaya semua orang banyak mencari Tuhan. Ini tujuannya. Sekali lagi, supaya banyak orang mencari Tuhan. Sekarang saya tanya sama saudara. Aduh, sayang si WL-nya keluar. Sekarang saya tanya, apa bedanya praise and worship? Praise pujian. Ya tahu, praise pujian. Pujian dan penyembahan. Iya tahu, bahasa Indonesia praise and worship ya pujian penyembahan. Maknanya apa? Apa yang dimaksud praise? Apa yang dimaksud worship? Ayo, ada yang bisa? Martin, kamu kan senangnya praise and worship. Praise bedanya apa? Nah, ini. Oke. Saya bilang ya. Praise itu sanjungan karena kebaikan. Sanjungan karena kebaikan, ekspresi penghargaan, sifat dan tindakan serta keelokan seseorang.
praise. Misalnya gini, ini saya ngomong, kan itu cantik ya. Ini praise atau worship? Praise. Ini pujian. Pujian. Ya. Saya bilang, Bu Bilida, baik banget. Ini apa? Pujian. Kenapa kita bisa memuji Tuhan? Ayo, kenapa kita bisa memuji Tuhan? Karena kita menyadari kebaikan Tuhan. Karena kita menyadari kasihnya Tuhan. Karena kita menyadari siapa Tuhan yang sesungguhnya. Siapa Tuhan yang sesungguhnya. Pujian adalah kekaguman kita atas sesuatu. Kita meninggikan, memuliakan kebaikan Tuhan. Itu yang disebut praise. Oke? Oke? Sekarang apa yang disebut worship? Ayo, apa beda praise dan worship? Banyak orang membedakannya tempo cepat dan tempo lambat. Ini salah fatal. Sebenarnya praise dan worship bukan dibedakan dari tempo. Yang satu sukacita, yang satu melankolis. Nah, praise dan worship tidak dibedakan dari tempo. Tidak dibedakan dari tempo. Saya langsung sedikit aja. Saudara, karena gini. Karena Karen baik, saya mau menyembah dia. Udah nangkep belum? Ini bedanya. Jadi worship itu bukan nada pelan, bukan. Worship itu buah dari praise. Oke? Worship adalah buah dari praise, dan praise adalah buah dari pengenalan akan Tuhan. Sampai sini paham? Sekali lagi saya ulang. Praise adalah buah dari pengenalan, sedangkan worship adalah buah dari praise. Satu clue lagi saya buka sedikit. Kenapa Daniel tidak mau menyembah Nebukadnezar? Menyembah di kitab Daniel itu bahasanya worship. Dia disuruh, dipaksa untuk worship Nebukadnezar. Kenapa dia nggak mau? Kenapa? Karena dia tahu Nebukadnezar tidak baik. Yang baik Tuhannya. Oleh sebab itu dia tidak mau menyembah Nebukadnezar, karena yang dia sadari yang baik adalah hanya Allahnya. Ngerti gak? Ini bedanya. Jadi bukan dibedakan dari tempo. Praise adalah sanjungan karena tindakan, sifat, dan keelokan seseorang. Kita punya kekaguman untuk meninggikan dia, memuliakan dia karena kebaikannya. Ini yang harus ditekankan. Ini harus ditekankan. Orang yang belum sungguh-sungguh merasa kebaikan Tuhan belum bisa memuji Tuhan walaupun dia menyanyi lagu rohani. Coba saudara tekan ini. Kalau saudara belum benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa memuji Tuhan dengan benar walaupun saudara senang nyanyi lagu rohani. Saudara mau nyetel lagu rohani di mobil, saudara mau nyanyi sepanjang hari saudara, saudara mau memuji-muji Tuhan sepanjang hari saudara, itu akan jadi sesuatu yang kosong. Sesuatu yang kosong kalau saudara tidak benar-benar merasakan kalau Tuhan baik dalam hidup saudara. Oke?
calon pendeta. Paham gak sih? Ini bedanya. Makanya gimana caranya saudara masuk saudara benar-benar merasakan kalau Tuhan itu baik dalam hidup saudara, baru saudara bisa memuji Tuhan. Dampaknya apa? Saudara akan menyembah Tuhan. Saudara akan menyembah Tuhan. Jadi, kenapa ada orang yang bisa sujud sampai ke tanah? Bisa itu fisik bisa berbeda, fisik bisa apa ya? Bisa direkayasa. Fisik bisa direkayasa. Pujian pun bisa direkayasa. Tapi pengalaman saudara dengan Tuhan itu tidak ada rekayasa sama sekali. Tidak ada rekayasanya sama sekali. Tadi sebenarnya dari kemarin Tuhan udah ngajarin ini. Sampai saya bilang Tuhan, tadi sore Tuhan ajarin lagi. Tuhan perdalam lagi. Sampai Tuhan bilang, supaya kita semua ngerti apa artinya praise and worship yang benar-benar. Jadi bukannya tempo cepat dan tempo lambat, bukan. Itu hanya memancing emosi, itu hanya memancing jiwa nih supaya saudara bisa merasakan sedikit hadirat Tuhan. Tapi kalau benar-benar saudara udah merasakan kebaikan Tuhan, sekali lagi kalau benar-benar saudara udah ngerasain Tuhan baik dalam hidup saudara, saudara merasakan benar-benar saudara dijamah oleh Tuhan, mengalami hari-hari kebaikan Tuhan. Enggak, mulutmu tidak akan pernah menipu. Engkau akan memuji Tuhan setiap hari. Engkau akan memuji Tuhan setiap saat. Dan pujianmu kepada Tuhan akan menghasilkan worshipmu kepada Tuhan. Halo, ngerti? Sekali lagi, praise-mu buat Tuhan akan menghasilkan worship-mu buat Tuhan. Saya melihat dia cantik. Oleh sebab itu saya menyanjung dia. Amin. Setuju gak sih? Saya memuji dia karena dia cantik. Amin. Oleh sebab itu saya menyanjung dia. Saya memuji dia, praise dia. Oleh sebab itu hasilnya saya worship dia. Bukan berarti saya menyembah dia. Oke, ini biasa. Ya. Pujian yang sesungguhnya muncul dari pengenalan kita akan kebaikan Tuhan, juga kebesaran Tuhan. Coba lihat di Roma 1 ayat 20. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab apa yang tidak nampak padanya, Tuhan kita nggak bisa lihat. Tapi kita bisa melihat ciptaannya yang luar biasa. Kita melihat karyanya yang luar biasa. Kita melihat semua yang luar biasa dari dia, sehingga kita bisa praise dia, dan hasilnya kita bisa worship dia. Sampai sini paham? Ibadah itu bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar pergi ke gereja. Ibadah yang benar adalah takluk pada Tuhan. Takluk pada Tuhan. Kita menyanjung perbuatan tangannya yang besar, kita otomatis akan memuji Tuhan, dan kita akan memuliakan Tuhan dengan apapun yang ada pada kita, termasuk harta-harta kita. Sampai sini paham? Orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak bisa menyerahkan segala-galanya buat Tuhan. Paham? Tadi Ibu Media kita ngobrol, Pak, Bapak nggak pernah ngomong perpuluhan ya? Saya bilang enggak. Kenapa? Di perjanjian baru Tuhan nggak pernah bicara perpuluhan.
Tuhan bicara tentang perseratusan, devosi, pengabdian. Persepuluhan itu kita tahu itu milik Tuhan, itu ketaatan. Perseratusan itu pengabdian, karena kita tahu kita ini jomosnya Tuhan. Roma 1 ayat 1. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus. Hamba Kristus, doulos, jomos. Doulos, jomos. Kita ini jomosnya Kristus. Seorang budak nggak punya apa-apa otoritas, nggak punya kepemilikan apa-apa. Seorang budak hanya bisa berkata, apa yang kau mau aku akan lakukan, Tuhan. Apa yang kau mau aku akan lakukan, Tuhan. Dialah Adonai kita, Tuhan ya Tuhan kita. Dia adalah pusat penyembahan kita. Dia adalah pusat pujian kita. Kenapa Daniel tidak mau menyembah Nebukadnezar? Sekarang saudara sudah tahu. Kenapa? Karena dia menyadari yang baik hanya Allahnya. Nebukadnezar gak baik. Oleh sebab itu dia tidak akan menyembah Nebukadnezar. Sampai sini paham? Jadi kalau mau masuk di worship, penyembahan, saudara harus mengalami praise Tuhan dulu. Puji dia dulu. Saudara belum bisa memuji Tuhan, kenapa? Saya bilang, saudara bisa menyanyi, tapi kalau jiwamu lagi sakit, saya bilang, susah untuk memuji Tuhan. Dan kalau jiwamu sedang sakit, saya bilang, saudara susah untuk berkata, Tuhan baik buat saya. Dan bisa kita bilang, Tuhan baik buat saya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sedang sakit. Pada dasarnya kita sedang sakit. Penyembahan adalah buah dari pujian. Penyembahan identik dengan pengenalan yang membuat kita sujud sampai ke tanah. Sekali lagi, penyembahan adalah buah dari pujian, dan penyembahan identik dengan pengenalan yang membuat saudara dan saya sujud sampai ke tanah. Setelah saudara memuji, saudara akan masuk di dalam penyembahan. Pujian penyembahan tidak digolongkan dari nada tempo cepat dan tempo lambat. Enggak. Jadi kalau Ayu tadi joget-joget, anak-anak Yud joget-joget, kalau tadi sampai kita puji-puji Tuhan, kita tepuk-tepuk tangan, itu bukan sekedar pujian. Itu bisa ekspresi penyembahan kita buat Tuhan. Penyembahan itu nggak harus nada rendah. Penyembahan itu nggak harus saudara begini. Tapi penyembahan itu bisa saudara ekspresikan dengan tepuk tangan. Kenapa? Karena saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Contoh lagu ini. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kenapa bisa kita ngomong sebab Tuhan baik? Lagu semua orang bisa nyanyi, betul gak? Semua orang bisa nyanyi, amin. Tapi benar gak saudara merasakan Tuhan baik buat saudara hari ini, kemarin, dan seterusnya? Kalau saudara sadari, pujian penyembahan kita akan jadi pujian penyembahan yang berdampak buat orang lain, buat orang di sekitar kita. Benar. Sekarang lihat, penyembahan itu dimulai dari hati yang memuji, sehingga ditunjukkan dalam bentuk ekspresi. Saudara bisa tersungkur, saudara bisa berlutut dan sebagainya. Tapi nggak harus begitu. Kadang saudara angkat tangan aja, saudara sudah bisa menyembah Tuhan. Asal hatimu benar-benar tunduk sama Tuhan dan kamu tahu siapa yang kamu sembah saat itu. Amin. Coba lihat Mazmur 135 ayat 3. Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Bahasa Inggris ya.
For the Lord hath chosen Jacob and in the Itu salah. Salah. For the Lord hath praise the Lord. For Praise the Lord. good. Pujilah Tuhan sebab baik. Terus Sing praises unto His sing name. praises, bermazmur. Jadi pujian bisa dibuat dengan nada. Ini yang dinamakan bermazmur atau memuji dengan nada. Saya sebab Tuhan baik, itu memuji dengan nada. Saudara bisa bilang di rumah, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Itu praise Lord. Saudara pakai nada, sebab Tuhan baik, itu juga sing praises to the Lord. Halo? Oke, sampai sini ngerti? Nah, kalau saudara merasakan kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan Tuhan, saudara baru bisa worship. Kemudian buahnya saudara akan menyembah Tuhan. Penyembahan yang benar, coba lihat di 2 Tawarik 5 ayat 13. Bahasa Indonesia. 2 Tawarik 5 ayat 13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperkenalkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracat, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Dia baik, bahwa untuk selama-lamanya kepada ketika itu berhubungan yakni untuk dipenuhi Allah. Iya. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya sebab Dia baik. Dasarnya sebab Dia baik. Kalau saya di sini perut saya keluar. Dasarnya sebab Dia baik. Baru saudara bisa memuji Tuhan. Itu dasar dari pujian. Kalau saudara nggak ngerasain kebaikan Tuhan, kalau saudara banyak tuntutan, banyak keinginan, dan keinginan saudara harus terpenuhi, saya bilang saudara sulit untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena saudara masih daging. Sekali lagi, orang yang masih daging, banyak tuntutannya, dan tuntutannya ini harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi, sulit dia berkata, Tuhan itu baik, walaupun dia sering menyanyi, sebab Tuhan baik, sulit. Saudara mau nyanyi kayak apapun, saudara mau nyanyi di manapun saudara menyanyi, tapi kalau saudara nggak benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, saya bilang sulit saudara masuk di dalam dimensi yang berikutnya, itu penyembahan. Nggak bisa. Kita harus banyak memuji Tuhan. Tapi kalau kita sedang bermasalah, jiwa kita sedang bermasalah, dan jika kita punya banyak hasrat, banyak keinginan, kita sulit untuk memuji Tuhan. Inilah daging. Inilah daging. Jadi, saya tanya sama saudara, bisa nggak kita memuji Tuhan untuk mendapatkan sesuatu? Bisa nggak? Nggak bakal bisa. Memuji Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, banyak orang seperti mancing. Memuji Tuhan untuk mendapatkan sesuatu nggak mungkin. Saudara sudah mendapatkan, saudara bisa memuji Tuhan. Jadi dasar pujian kepada Tuhan adalah kematian kedagingan. Amin. Sekali lagi, dasar pujian kepada Tuhan adalah kematian keinginan, kematian kedagingan. Tuhan rindu saudara dan saya sampai pada satu titik
ini, saudara sudah menyadari Tuhan itu baik dalam segala perkara hidupmu, hidupmu nggak mungkin enggak. Saudara pasti akan worship Dia. Saudara pasti akan menyembah Dia. Hanya orang yang belum mengerti kebenaranlah yang melakukan ini, yang memancing Tuhan dengan pujian-pujian untuk mendapatkan sesuatu. Saya bilang, orang yang kayak begini belum mengerti kebenaran yang hakiki. Oke? Saya rindu kita benar-benar masuk di dalam pujian dan penyembahan yang sebenar-benarnya. Jadi, memuji Tuhan karena siapa Tuhan, inilah kebenarannya. Dan buahnya adalah penyembahan. Sekali lagi, memuji Tuhan karena siapa Tuhan, ini yang disebut dengan kebenaran. Jadi buahnya adalah penyembahan. Jadi gimana yang disebut dengan mati? Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, Worship Dia, barang siapa menyembah Dia, terus harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus ada roh? Harus ada kebenaran. Kenapa? Berarti ada orang yang tidak menyembah Allah di dalam roh, tidak menyembah Allah di dalam kebenaran. Kenapa? Karena tidak didasari pada pujian. Oke, sampai sini paham? Contoh, Pak Emma bilang sama saya, Pak, kalau pohon Natalnya jadi, gua sembah. Kenapa? Saya nggak ragu kalau soal firman, tapi kalau soal tukang kayu, gua ragu banget katanya. Jadi, dia berlutut di sini kemarin. Saya tanya, dasarnya apa? Nyembah. Dia bisa nyembah, dia bisa nyembah dalam arti tanda kutip, bisa bilang tanda kutip, ya. Kenapa? Karena dia nggak percaya saya bisa sampai jadi begini. Karena ketidakpercayaannya, akhirnya dia bikin. Sekarang saya tanya sama saudara, dia melakukan itu tulus ya dari hati, misalnya? Enggak, belum tentu. Betul. Ini saya kasih perumpamaan, saya kasih tanda kutip. Saya kasih perumpamaan. Saya sekedar perumpamaan. Nah, banyak orang yang nyembah Tuhan di gereja berlutut, sujud. Di gereja waduh ngangkat tangan, air mata nangis, luar biasa. Tapi apakah benar itu penyembahan? Belum tentu. Penyembahan itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Betul? Penyembahan itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dasarnya adalah pujian. Dasarnya adalah pola hidup yang dipengaruhi oleh surga. Amin, ngerti? Penyembahan bisa dilihat dari tingkah laku kita dan pola hidup kita sehari-hari. Dan itu bisa terlihat dari pujian-pujian kita kepada Allah setiap hari. Dan itu gak bisa dibohongi. You mau sebaik apa di depan orang, busukmu akan kelihatan kalau engkau benar-benar tidak masuk di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Di gereja bisa baik, di gereja, waduh, orang bisa angkat tangan begitu rupa, bisa nangis-nangis. Coba di dalam kehidupan sehari-hari, hancur tuh hidup. Benar, kenapa? Karena hidupnya tidak didasari dengan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dia nggak bisa memuji Tuhan. Akhirnya apa? Dia tidak bisa menyembah Tuhan. Karena dia tidak bisa memuji Tuhan, dia tidak bisa menyembah Tuhan. Hidupnya tidak dipengaruhi oleh Tuhan. Hidupnya tidak dipengaruhi oleh Tuhan. Hidupnya tidak dipengaruhi oleh surga. Jadi tanpa kebenaran yang hakiki, kita sulit untuk menyembah Dia.
Dan tanpa kebenaran, pujian pun tidak pernah akan tersampaikan. Tanpa kebenaran, pujian-pujianmu tidak akan tersampaikan. Sering nggak kita memuji Tuhan? Benar, sering nggak saudara nyanyi misalnya di jalan sendirian? Sering. Kenapa? Didasarkan pada kerinduan saudara akan Tuhan, atau hanya didasarkan pada kebiasaan? Ini beda. Saudara bisa dengerin musik di mobil, saudara bisa ikut nyanyi, bisa ikut memuji Tuhan. Apakah benar hatimu begitu? Belum tentu. Belum tentu. Kau harus lebih dulu merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan lebih dulu menjamahmu, baru kau bisa merasakan, bisa melakukan penyembahan buat Tuhan. Halo? Sampai sini ngerti? Orang yang tidak memuji Tuhan, sekali lagi, orang yang tidak memuji Tuhan sama dengan orang mati. Sama dengan orang mati. Mazmur 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas. Kalau tidak memuji Tuhan, tidak bernafas. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kalau saudara tidak memuji Tuhan, saudara tidak bernafas. Artinya saudara mati rohani. Kenapa? Karena saudara tidak merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Hidup saudara tidak dipengaruhi oleh Tuhan. Saudara lebih dipengaruhi oleh dunia. Sekali lagi, saudara lebih dipengaruhi oleh dunia daripada oleh surga. Saudara lebih banyak suka-suka kan? Orang lebih banyak suka-suka. Mau begini, gua begini, mau gua. Ini milik gua bikin ini, suka-suka gua. Nggak bisa. Begitu pemilik Tuhan, kau jomos ya Tuhan. Kau nggak bisa bilang suka-suka Tuhanmu lagi. Bilang suka-sukamu Tuhan. Apa yang kau mau kau lakukan buat saya? Engkau mau hantam saya, mau bikin apa saya, terserah. Karena saya tahu semua yang kau buat itu yang terbaik buat saya. Amin. Itu yang terbaik buat kita. Ingat, dasar dari pujian kepada Tuhan adalah kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa memuji Tuhan untuk semua keuntungan kita belakang. Kita hanya bisa memuji Tuhan untuk Tuhan, bukan untuk kita. Nggak ada unsur kita lagi dalam pujian kita kepada Tuhan. Sekali lagi, nggak ada unsur saya dalam pujian kita kepada Tuhan. Nggak ada. Begitu saudara memuji Tuhan, Tuhan kau baik, itu Tuhan, bukan kita. Amin. Ingat, dasarnya adalah kebaikan Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 22. 2 Tawarik 20 ayat 20. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Iya. Nih, ini lagi ada penghalang. Israel lagi dikepung. Bani Ammon, Bani Moab dikepung semuanya. Nah, kalau saudara dalam posisi terkepung begini, sekali lagi, saudara dalam posisi terkepung begini, bisa nggak kau memuji Tuhan? Bisa? Susah. Susah benar. Kenapa? Jiwamu masih main. Makanya saya bilang, engkau harus belajar firman Tuhan, karena hanya firman yang bisa memisahkan roh dari jiwa. Hanya firman yang bisa memisahkan roh dari jiwa. Ketika engkau masuk di dalam pujian, baru Tuhan bekerja. Kenapa kau bisa memuji Tuhan? Kenapa kau bisa memuji Tuhan? Karena kau percaya walaupun musuh berada di depanmu, walaupun apapun yang ada di depanmu, engkau tetap percaya Tuhan tetap baik buat saya.
kita. Nggak ada sesuatu yang buruk yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Walaupun masalah demi masalah, pandangan demi hadangan datang di hidup kita, Tuhan tetap baik. Oleh sebab itu yang menjadi dasar pujian kita buat Tuhan. Kalau saudara sampai ke tingkat ini, saya bilang hidupmu adalah pujian buat Tuhan. Hidupmu tidak lain adalah pujian buat Tuhan. Engkau tidak mencari pujian dari manusia. Engkau tidak mencari lagi penghargaan dari manusia. Engkau tidak akan mencari lagi kepentingan dirimu sendiri. Engkau tidak akan mencari lagi keuntungan dirimu sendiri. Tapi yang kau cari adalah bagaimana caranya Tuhan disenangkan melalui saya. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak bisa buat apa-apa selain membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Semua yang Tuhan kerjakan, semuanya sudah baik buat saya. Walaupun masalah, tetap Tuhan baik buat saya. Saudara harus menyadari hal ini. Kalau saudara menyadari hal ini, jiwamu nggak sakit. Sekali lagi, kalau kau menyadari hal ini, jiwamu nggak sakit. Amin. Banyak orang jiwanya sakit, banyak kepentingan, banyak keinginan, banyak kemauan. Saya bilang jiwanya sakit. Saya rindu saudara masuk tidak punya keinginan lagi selain Tuhan. Gak punya apa-apa lagi, kepentingan apa-apa lagi selain Tuhan. Kalau saudara sudah sampai ke tingkat ini, saya bilang saudara adalah umat-umat yang siap untuk berangkat ke surga. Siap untuk menjadi mempelai Kristus. Kenapa? Hatimu sudah kau taruh di surga. Kalau hatimu sudah kau taruh di surga, nah disitulah tujuan hidupmu. Gak ada lagi tujuan hidup lain. Saat Tuhan membuktikan, tahap Tuhan membuktikan, kita menyadari kalau kita adalah umat-umat yang dipilih Tuhan dan kita adalah pemenang Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan membuktikan kalau Dia adalah Allah yang perkasa, yang sudah mengerjakan semua perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup kita, baru kita bisa masuk dalam penyembahan. Saya nanya sama saudara udah masuk dalam penyembahan belum? Udah masuk dalam penyembahan yang benar belum? Apakah hidupmu benar-benar sudah memuji Tuhan? Bagaimana dengan komplainan? Seorang yang terus-menerus bersungut-sungut dengan mulut. Begini salah, begitu salah, begini salah, begitu salah. Sumut-sumut terus. Saya bilang orang yang begini, saya bilang walaupun dia memuji Tuhan sepertinya, pujiannya 0, kosong. Salah, semua salah. Saudara bisa nyembah, bisa memuji Tuhan, saudara bisa memuji Tuhan. Saya bilang, you gak bisa memuji Tuhan kalau you melihat semuanya serba jelek. Amin. Gak akan bisa memuji Tuhan kalau kamu melihat semuanya serba jelek. Itu aja. 2 Tawarikh 20 ayat 26. Tawarikh 20 ayat 20. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Iya. Terus dia memuji Tuhan sampai disebut lembah pujian. Kenapa? Karena Tuhan telah memberi kemenangan. Tuhan telah mengerjakan perkara-perkara yang besar. Akhirnya bisa memuji Tuhan. Akhirnya lembah itu dinamakan lembah pujian. Jadi dasar dari pujian apa? Kebaikan Tuhan. Saudara harus merasakan kebaikan Tuhan. Saudara harus memiliki rema Tuhan. Firman Tuhan bukan lagi menjadi logos, tapi firman Tuhan akan
jadi rema bagi saudara hari demi hari. Kalau firman ini berubah jadi rema buat saudara hari demi hari, saudara akan merasakan Tuhan baik dalam segala hal. Tuhan baik dalam segala hal. Saudara lihat Kejadian 22 ayat 5. Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggal kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak yang akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepada. Sembahyang ini, kalau di bahasa Inggrisnya ini, to worship, bukan sembahyang, to worship, menyembah. Ya, sedikit ulasan, sedikit. Saya disuruh bawa anak saya dikorbankan. Ini secara psikologi saja. Kita ngomong secara psikologi. Saya disuruh bawa anak saya untuk dipersembahkan. Sepanjang jalan, kalau kita jadi kalau posisi kita, bisa nggak kita memuji Tuhan? Kenapa? Anak kita mau dikorbanin loh. Bisa nggak? Tapi di sini dibilang, aku akan pergi menyembah Tuhan. Bukan to praise Tuhan, tapi menyembah Tuhan. To worship, bukan to praise. Sekarang, ayo. Sekarang, jujur, sekarang psikologis. Sesuatu yang saudara sayang, saudara harus taruh di tangan Tuhan. Dan saudara harus menyembah Tuhan di sini. Bisa? Sulit. Kenapa Abraham bisa? Apa alasan? Karena iman. Dia percaya kalau Tuhan baik. Sarah meragukan, Sarah tertawa. Tapi Abraham tetap percaya, walaupun dia sudah lanjut usia, walaupun dia sudah tua, dia tetap percaya kalau keturunannya akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Dia percaya semuanya akan terjadi. Oleh sebab itu dia memuji Tuhan. Saya yakin akan yang terjadi dalam Abraham. Dia memuji Tuhan sepanjang jalan dengan membawa anaknya Ishak. Oleh sebab itu begitu sampai di tujuan, dia sembah Tuhan. Susah nggak posisi ini? Saya bilang ini posisi tersulit dalam hidup seorang manusia. Kenapa? Dia harus memberikan sesuatu yang dia sayangi buat Tuhan. Dan inilah penyembahan sepenuhnya buat Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah memuji Tuhan sepanjang hidupnya. Sekali lagi, kalau kita sering bersungut-sungut akan segala hal, saya bilang ya, pujianmu akan jadi pujian yang kosong. Jadi gimana Pak caranya supaya pujian saya benar-benar menjadi suatu penyembahan buat Tuhan, berubah menjadi satu penyembahan buat Tuhan? Gampang. Saudara harus alami Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan harus berpengaruh di dalam hidup saudara. Tuhan harus berkuasa dan berdaulat atas hidup saudara. Baru saudara bisa bilang, saya bisa menyembah Tuhan dalam segala hal dalam hidup saya. Kenapa? Sebab dia baik buat saya. Dia mengerjakan segalanya dalam hidup saya. Dia telah mengerjakan segala hal-hal yang mustahil dalam saya. Dia sudah menjadi Allah saya. Dia penebus saya. Dia telah mengerjakan segala sesuatu yang adi kodrati dalam hidup saya. Oleh sebab itu tidak ada yang lain dari mulut saya selain memuji Tuhan. Dan akhirnya buahnya adalah perbuatan kita yang menyembah Tuhan.
perbedaan dari praise and worship. Jadi praise and worship itu tidak dibagi berdasarkan tempo, tidak. Tapi praise and worship itu berdasarkan dari buah dari pengenalan adalah praise. Buah dari praise Tuhan adalah worship Tuhan. Saya rindu satu hal, hidup kita benar-benar menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ini hal yang hilang di surga. Ini satu hal yang hilang di surga. Dia Allah yang rindu untuk dipuji oleh kita. Oleh sebab itu dia mengerjakan segala perkara-perkara yang adikodrati dalam hidup kita hanya satu tujuan, supaya kita memuji dia. Dan ini hilang di surga. Ini hilang di surga. Waktu saya dibawa ke surga 13 Mei, semua instrumen, sampai saya bilang, Tuhan, kok nggak ada suara? Semuanya instrumen, semua instrumen. Sampai air jatuh ada bunyinya. Semuanya bentuknya instrumen. Saya bilang, Tuhan, siapa yang nyembah? Tuhan bilang, siapa yang memuji Tuhan? Kalau semuanya jadi instrumen, Tuhan bilang, manusia yang di bumi yang harusnya memuji aku. Karena di surga semuanya instrumen dan dilengkapi dengan suara-suara dari dunia, dari bumi, yaitu saudara dan saya yang mengisi suara-suara di surga. Kalau saudara sampai ke tingkat ini, saya yakin saudara akan masuk di sana nanti. Saudara gak usah takut sama kematian, karena kematian adalah gerbang keabadian. Kematian hanyalah gerbang menuju kekekalan, hidup kekal atau mati kekal. Sekarang mau gak kita memuji Tuhan? Sadar gak kita kalau Tuhan itu baik buat kita? Sadar kalau Tuhan benar-benar baik buat kita? Sadar? Sadar? Mau gak kita nyembah Tuhan? Mau gak kita nyembah Tuhan? Karena kesadaran kita kalau Tuhan baik. Apakah yang saudara hadapi hari ini, masalah-masalah yang saudara hadapi hari ini, membuat Anda tidak bisa memuji Tuhan? Kalau saudara masih ketika itu, saudara belum masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Belum masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara benar-benar mau mengenal Tuhan, saudara akan bisa memuji Tuhan. Pemujian saudara kepada Tuhan akan membuahkan penyembahan kepada Tuhan. Saya lupa, 2 Tawarikh 7. Kalau nggak salah waktu Salomo mendirikan bait Allah. Ini ada hal yang luar biasa. Saya lupa 2 Tawarikh 7 yang berapa. Tapi ini luar biasa. Kenapa? Dia tahu Tuhan itu baik. Dia mendirikan rumah Tuhan. Dia dapat hikmat dari Tuhan. Dia telah mendapatkan semua dari Tuhan. Akhirnya dia dirikan rumah Tuhan. Di situ apa yang terjadi? Dia menyembah Tuhan. Dia sampai sujud sampai ke tanah. Kenapa? Karena dia sudah lebih dulu memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Ya. Jadi sadari hidupmu sudah milik Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, sadari kalau Tuhan itu baik dalam segala hal. Walaupun kau menghadapi tantangan demi tantangan hari ini, sadari kalau Tuhan baik. Ketiga, lewat kesadaran saudara akan kebaikan Tuhan, tidak bisa tidak, hidupmu adalah penyembahan. Hidupmu adalah penyembahan. Dan kalau saudara sudah sampai ke tingkat ini, saya bilang, saudara gak akan suka-suka lagi sama Tuhan. Gak pernah akan suka-suka lagi sama Tuhan. Sedikit ya, sedikit. Hari Minggu kemarin saya udah bahas. Nih, hari Minggu kemarin saya udah bahas. Saudara hanya bisa merasakan perasaan Tuhan. Saudara gak bisa merasakan
Kadang-kala saudara sulit untuk merasakan Tuhan, tapi perasaannya sebenarnya saudara bisa rasakan. Lewat apa? Lewat firman. Lewat firman, saudara baru bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kalau saudara mau-maumu, hidupmu mau-maumu, suka-sukamu, saya bilang saudara, kepekaan akan perasaan Tuhan semakin hari semakin hilang. Kepekaan yang hilang ini akan membuat saudara susah untuk memuji Tuhan. Kesulitan saudara untuk memuji Tuhan ini akan membawa saudara lebih jauh lagi tidak akan menjadi penyembah Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, ujian penyembahan besok pagi, saya harap saudara benar-benar menyadari kalau Tuhan itu baik buat saudara. Benar-benar Tuhan telah mengubah hidup kita. Benar-benar Tuhan itu telah menjadi pusat segala-galanya dalam hidup kita. Kita gak terpengaruh lagi dengan apa yang kita punya, aset atau apapun yang kita punya. Kita gak peduli lagi. Kenapa? Toh kita mati cuma 1 kali 2 meter. Atau kita terangkat, itu kita gak bawa apa-apa. Tapi iman kita itu sampai ke kerajaan surga, sampai masuk ke dalam tahta Allah. Apa yang kita bawa hari ini? Gak ada. Nih ya, saudara pergi ke puncak, saudara bisa bawa gak semuanya? Bisa gak? Bu Fili kan pergi ke puncak, gak bisa bawa rumahnya kan? Gak bisa. Gak bisa bawa semua yang ada di rumah. Nanti ini membuktikan kalau kita pergi ke tempat lain pun kita gak bisa bawa apa-apa. Apalagi kita perginya ke surga, ketinggalan semuanya. Jadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup. Satu-satunya dalam hidup. Kalau saudara sudah sampai ke tingkat ini, saudara akan masuk ke dalam rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, puji-pujian, dan penyembahan. Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuk di dalam pelatarannya aja kita memuji Tuhan. Betul gak? Betul? Saudara masuk di dalam tahtanya, saudara akan menyembah Tuhan. Nah ini, kalau kita lihat kemah suci, masuk di pelatarannya, saudara memuji Tuhan. Saudara masuk di dalam tahtanya, saudara akan masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Mau kita masuk ke dalam tahta Tuhan? Mau? Belajar kebenaran. Sadari kalau Tuhan itu baik dalam segala hal. Puji. Tuhannya adalah menyembah Dia. Amin. Amin.